Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam acara Ramadan Istimewa. Insya Allah sore hari ini kami bersama Ustadz Hafiz Baihaqi akan menemani hari atau sore hari ini untuk sambil menanti saat berbuka puasa dengan materi-materi Islami yang akan selalu disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Insya Allah. Ya, nah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema pada pertemuan yang telah lalu, yaitu sunnah dan rukun berwudu. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kita ingatkan kembali, kita sudah sampai pada membasuh kaki. Nah, betul. Tentu saja kita akan melanjutkan materi ini pada sesi kali ini sembari para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel menunggu saat berbuka puasa. Begitu ya Ustadz? Ya, betul. Baiklah Ustadz. Nah, setelah membasuh kaki nih, langkah apa lagi yang harus dilakukan ketika kita sedang berwudu, Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bagaimana para pemirsa SLB Pelambuan Channel yang dirahmati Allah Ta'ala, masih bersemangat, berbahagia dan menjalani ibadah puasa di sore hari ini jelang buka puasa. Mudah-mudahan kesehatan, kebahagiaan, dan ketatan berpuasa senantiasa kemudian ada pada kita dan kita mendapatkan ridho dan lipatan pahala Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baru kita masih membahas tentang kaki. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana kita membasuh daripada mata kaki. Betul Ustadz. Itu sampai daripada atas mata kaki dilewatkan. Tidak boleh di bawah mata kaki atau di tengah, tapi sampai atas mata kaki, karena jelas sekali bahwa rijlahi ila ka'bain, dan membasuh daripada kakinya sampai daripada dua mata kaki, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Jadi nggak boleh hanya setengah mata kaki, nggak sah wudunya, karena itu rukun. Membasuh kaki itu rukun. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah dari Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghsala rijlaihi ilal ka'baini yusra." Dalam hadis itu katakan, "Faghsala rijlaihi yumna, summa yusra kadzalik." Ya. Maka Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah berwudu, "Faghsala rijlaihi ilal ka'bain." Rasulullah membasuh kakinya, ya, dari mulai dari bawah telapak kaki, jari kaki sampai kepada dua mata kaki. Ya kan? Pada bagian yang kanan. Dari hadis ini maka kita mulai membasuh kaki itu dengan kaki yang kanan, kaki kanan dulu, gitu kan. Summa yusra, kemudian baru kaki kiri, ya kan. Nah, caranya tangan kanan yang megang kaki kiri, tangan kiri yang megang kaki kanan, gitu. Atau kalau dalam bahasa fikihnya menyelisihi, gitu. Jadi kalau kita membasuh kaki kanan berarti dengan tangan kiri. Kalau membasuh dari kaki kiri dengan tangan kanan itu namanya menyelisihi. Jadi tidak sama, gitu kan. Karena agak susah. Betul. Kalau kanan dengan kanan, ya kan. Tapi begitulah penjelasan daripada fikih Islam di dalam berwudu dalam konteks rukun yang kelima, yaitu membasuh daripada kaki. Kemudian yang kedua, ada satu hadis Nabi juga yang mengatakan wa khalil baina asobi, ya, wa khalil, dan hendaklah kalian menjarangkan jari-jari kakimu. Ya. Gimana itu maksudnya? Jadi menjarangkan itu maksudnya merenggangkan atau apa itu merenggangkan? Ya dibuka gitu ya. Buka kayak gini, dibuka kakinya, jangan dirapatin begini, gitu kan. Jadi dibuka supaya celah-celah daripada kaki di jari-jari kita, jari-jari kaki kita ini terkena air. Ada ruang di mana air bisa mengalir. Soalnya kalau kemudian tertutup jari-jari kita ini, boleh jadi tidak bisa masuk ke air tertutup, jari, gitu kan. Dan sebagaimana kita waktu membasuh daripada tangan kita, pastikan seluruh apapun yang menutup dari kaki, apakah itu cat atau kemudian plastik yang menempel pada waktu kita bekerja atau bermain, ya, itu dipastikan sudah bersih dulu dari permukaan kulit kaki kita, supaya kemudian tadi air mengalir secara merata pada seluruh permukaan kaki yang wajib untuk dibasuh oleh air. Nah, itu yang kedua. Jadi kita menjarang-jarangkan atau merenggangkan, membuka
jari-jari kaki kita sehingga seluruh permukaan kulit kaki kita tadi terkena daripada air. Kemudian juga ada hadis Nabi yang ketiga Pak Herul, Ya. yang memerintahkan kepada kita untuk mengulangi daripada membasuh kaki kita masing-masing sebanyak 3 kali. 3 kali. Ya. Kanan Ada- 3 kali, kiri Ya, 3 kali gitu. ada satu hadis Nabi yang menceritakan qala Nabi SAW riwayat dari Imam Abu Dawud dan Nasai. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, annan nabiyya tawaddu'u salasan. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika berwudu salasan. Jelas itu 3 kali. Jadi diulang 3 kali. Ya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, hakata wudu. Begitulah Nabi di dalam berwudu, ya kan? Jadi Nabi kalau berwudu dengan cara mengulang 3 kali, kemudian 3 kali, ya kan? Paman zada ala hadza, ya, siapa orang yang menambah daripada wudunya lebih daripada 3 kali, menambah, ya. Au nakoso, atau dia mengurangi daripada 3 kali, ya, pakot asaa au zolama, maka dia sungguh berbuat keburukan atau berbuat kezaliman, ya. Jadi dalam berwudu tadi hendaklah kita itu mengikuti Nabi tadi. Bagaimana? Dengan mengulang 3 kali, ya, kanan 3 kali atau kiri 3 kali gitu. Ya. Nah, ini kan apabila tadi mengurangi itu adalah Ya. suatu keburukan, Ustaz. Nah, apabila nih dia hendak menambah lebih dari 3 supaya niat hatinya itu agar lebih mantap nih, apakah Lebih diperbolehkan? bersih, Ustaz? lebih Ya, supaya bersih. lebih bersih mungkin karena kaki Ya. ini kan lebih sering bersentuhan dengan tanah nih, dengan Ya. tujuan mungkin agar lebih bersih gitu. Ya, kalau memang begitu dan dibolehkan, saya mungkin 5 kali. Ya kan? Nah, di situ sudah jelas, ya kan? Paman zada ala hadza, siapa orang yang kemudian menambah daripada bilangannya itu, ya 4, 5, ya kan? Karena saking semangatnya nih. Kalau 3 kan mungkin rasa kurang nih. Rasa kurang saya ini kalau 3 nih. Nah, tambah lagi jadi 4 atau barangkali 5, ya. Maka Nabi mengatakan pakot asaa au zalama, sungguh dia telah berbuat daripada kezaliman atau sebuah keburukan. Ya. Jadi artinya apa? Tidak diperkenankan gitu. Tidak diperkenankan di dalam berwudu ini kita menambah atau pengulangannya. Memang ada penjelasan tadi mengurangi, tapi ada penjelasan lain, ya. Kalau pengurangan itu ada penjelasan lain, Pak Herul. Ya. Jadi kalau kemudian mengurangi misalkan menjadi 2 kali atau 1 kali, itu ada satu hadis lain yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah berwudu sekali ulangan aja. Jadi hanya sekali dia berwudu. Membasuh muka sekali, mencuci telapak tangan, kedua telapak tangan sekali, telinga sekali, kemudian membasuh daripada wajah sekali, membasuh kepala sekali, membasuh kaki sekali, itu ada. Bahkan ada juga yang dua kali. Sehingga para ulama, terutama dalam penjelasan kitab Ali Ar-Raghil dan kitab Ahkamus Shalah mengatakan bahwasanya ketika mengurangi 2 kali atau 1 kali itu hukumnya boleh. Cuma tidak ada riwayat yang menjelaskan lebih dari 3 kali boleh. Oh gitu. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Jadi kalau kita berwudu, yang afdolnya pengulangan 3 kali. Ya, kita ulang ini supaya dapat pahala sunnah 3 kali. Betul, Ustaz. Kalau kemudian kita buru-buru sekali aja atau 2 kali aja, kadang-kadang kita kan buru-buru nih. Waktunya sudah mepet, sudah kemudian imam naik daripada rakaat kedua atau subuh, wah itu sudah tergesa-gesa nih supaya dapat jamaah. Makanya kalau berangkat subuh jangan mepet gitu kan. Harus ada waktu yang longgar sehingga kita wudunya juga kemudian leluasa. Atau kemudian kita wudu di rumah jauh sebelum waktu subuh, itu yang paling top, yang paling bagus. Makanya bangunnya jangan kesiangan, jangan terlalu siang, ya kan. Kalau kemudian 5:30 gimana mau sholat jamaah subuh? Orang sholat di masjid jam 5, ini bangun 3:30, tidak akan mendapatkan kemuliaan ibadah subuh, ya kan. Jadi begitu ya. Jadi mengurangi 1 atau 2 itu boleh, tapi tidak ada riwayat yang membolehkan lebih dari 3. Artinya cukupkan di dalam kemudian melakukan gerakan wudu ini adalah
tiga kali. Karena itulah yang afdol, itu yang lebih utama. Baik, terima kasih Ustadz. Nih dalam penjelasan kali ini dapat disimpulkan kita lebih baik cari aman saja nih para pemirsa ya, lebih cari aman ya, cari keutamaan yang sesuai anjuran Nabi yaitu 3 kali, jangan dikurangi atau bahkan dilebih-lebihkan begitu ya Ustadz, karena bolehlah kalau terburu-buru menghadap yang membolehkan ambil dalam kondisi tertentu nih ya Ustadz ya. Tapi dalam yang diutamakan dalam syariat itu adalah 3 kali. Jadi lebih sempurna begitu ya Ustadz. Lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Baik, terima kasih Ustadz nih mengenai rukun dan sunnah berwudu kali ini sudah sampai pada membasuh kaki. Nanti kita lanjutkan lagi nih Ustadz pada pertemuan berikutnya nih karena waktu telah membatasi kita nih. Baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia, dalam pemberian materi di program Ramadan Istimewa ini kami harapkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa semua supaya nanti bisa diamalkan dengan lebih baik. Dari hari ke hari itu tentu saja yang kita harapkan adalah perkembangan dari yang tidak baik agar lebih baik begitu ya Ustadz ya. Tentunya dengan mendengar ceramah-ceramah yang kami berikan melalui Ramadan Istimewa ini membawa kebaikan dan manfaat yang luar biasa pada bulan Ramadan ini. Yang lebih penting Pak Irul diamalkan. Betul, iya, yang penting jangan harus cuma diamalkan didengar saja, itu nggak dikerjakan. Iya, betul sekali. Terima kasih Ustadz, kita sama-sama cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel. Nanti kita sambung lagi pada episode selanjutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.